seperti ini. Jadi yang pertama itu perkenalan dulu dari ibu sama bapaknya, ya. Sama alamat ini, sama fungsi lembaga, jenis lembaga dan fungsi lembaganya. Saya Henis Dewati, KS, Kepala Subseksi Pembinaan SDA. Kalau Bapak? Saya Dian Herdiana, Kepala Urusan Pelaporan dan Kesisteman. Kalau boleh tahu fungsi lembaga ini untuk apa? Kalau perhutanan kan BUMN yang bergerak di bidang kehutanan. Pengelolaannya ada di Pulau Jawa dan Bali. Jadi bergerak di bidang kehutanan. Pengelolaannya kan di bidang kehutanan. Jenis lembaga ini? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Mau langsung ke pertanyaan tentang ini tadi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang usaha untuk menjaga ekosistem yang terutama? Ekosistem kan ada melindungi satwa langka, terus juga flora faunanya lah yang langka, sama reboisasi. Kalau jenis yang ada di sini ada apa? Jenis apa? Jenis habitasi. Jenis floranya apa faunanya? Yang kemudian kan ada yang pohon-pohon. Ada Jenis pegangan, jenis pohon. Iya. Kalau di kita terbagi 3 kelas perusahaan. Yang pertama kelas perusahaan jati, kedua kelas perusahaan mahoni, dan yang ketiga kelas perusahaan dinas. Kalau itu dari luar apa emang khas Tasik? Atau itu gimana? Untuk jenis tanamannya kan ditentukan sama perusahaan sendiri gitu. Misalkan untuk di kelas perusahaan jati kita tanam jenis jati, terus untuk kelas perusahaan pinus kita tanam pinus. Untuk jenis perusahaan mahoni itu kita tanam jenis kayu mahoni. Jadi itu dari sananya sudah ditentukan ya? Iya. Disesuaikan sama kelas perusahaan. Kalau di kita ada istilah kelas perusahaan. Kalau di sini usia Namanya tegakannya. Usia apanya? usia kayu-kayu yang kayak gini yang Oh. paling tua mungkin 40 tahun. Daurnya daur jati. Daur ya, berarti 40 tahun. Kalau jumlahnya keseluruhannya Luas apa? luasnya Luas untuk keseluruhannya 974,61 hektar. 43.974,61 hektar. apakah ada kesulitan dalam melakukan pengelolaan tadi kesulitannya? Ya, kalau pengelolaan hutan kan kita mah ada rencana, disesuaikan sama rencananya. Jadi kita punya buku bukan jangkanya, misalnya tahun ini berapa hektar, ada namanya buku RPKH di kita. Kalau kesulitannya ya kendalanya ya sama, karena kita bukan internal aja, kita juga melibatkan eksternal, masyarakat sekitar hutan, paling itu aja. Dampak dari masyarakat sekitar hutan juga berpengaruh. Kalau yang untuk ekosistem, Neng, kebetulan contohnya. Kemudian selain dari itu ada juga hal-hal yang terkait dengan kawasan perlindungan, tadi Ibu udah menyampaikan ya. Ada kawasan, kalau di hutan produksi itu kan ada kawasan perlindungan setempat. Contohnya misalkan di sungai. Kenapa diperhutani? Karena di sungai yang sungainya kecil, misalkan sungai yang disebut sungai kecil itu sungai yang kurang dari 30 meter. Kenapa tidak boleh ditebang ya Bu ya? Insa katunya nggak boleh ditebang loh. Karena itu termasuk kawasan perlindungan setempat.
Kalau ada berarti melihat itu di Tebang berarti itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Kejangkau ya untuk anak SMA segitu Iya, cukup ya. cukup sekali. Ya. Ya, Banyak lah betul. di konservasi soalnya. Kalau misalkan untuk yang sungai besar yang di atas 30 meter itu tidak bolehnya 100 meter kencak tubuh. Ada mata air tidak boleh dalam apa namanya durasi berapa meter gitu. Radius berapa meter tuh nggak boleh. 200 meter lah kalau nggak Jadi salah. ada aturan-aturannya juga. Ada, tidak sembarangan. Tergantung, kalau KPS tergantung lebar, kalau yang disebut apa sempadan sungai. Sempadan sungai, Sempadan sempadan sungai itu gimana pantai. lebarnya sungai. Kalau sungai kecil ya tadi yang kata Bu KSS lingkungan bilang kalau yang kecil ya cuman 50 meter jaraknya, tidak boleh dilakukan penambangan. Itu kalau di hutan perhutani ya produksi gitu. Kalau misalkan ada di ketika lewat lihat ada itu mah ada gitu. Mungkin itu bukan hutan perhutani, mungkin hutan rakyat punya Akina si teman saya misalkan ya Bu itu ya mangga itu mah boleh karena tidak terkait aturan itu. Kalau jenis-jenis itu Neng, jenis-jenis flora yang dilindungi, misalnya Neng ke hutan nih main misalnya, kan dia sekarang banyak yang tempat ngopi tuh di Iya, hutan. benar. Nah kalau nemuin kayak anggrek itu nggak boleh loh, nggak boleh diambil. Anggrek terus apa angsan apalah lar kayak gitulah, nggak pakis haji itu nggak Oke boleh. saji. Nggak boleh diambil, itu kena Ya, termasuk denda. biawak juga. Nah kemarin kan ada cerita tuh di Bali Bu, ada salah seorang dia itu nemu biawak, kemudian dia pelihara. Dia lihat nggak di TV? Oh iya, sempat. Iya, itu kenapa dia jangan sampai dipidanakan? Karena biawak termasuk binatang yang dilindungi. Dia kan histeris ya, karena Iya. kok saya kan tidak apa-apain biawak itu saya pelihara nggak boleh karena itu biawak itu salah satu Ya, fauna yang yang dilindungi dilindungi. biawak itu. Kayak gitulah kejangkau ya. Iya, Kalau kan, cerita ya, gitu kalau jangan nggak terlalu liar gitu. Iya. Nggak nanya keluasan tanaman gitu Udah. udah biasa sih udah. Udah. Itu mah luas KPH aja. Luas KPH. Jadi intinya di perhutani mah ada eksploitasi bidang produksi, ada juga tanamannya. Jadi itu nggak bundulan mengkosongkan lahan, tapi juga menanami sekaligus kalau tanamannya reboisasinya, itu ada tahu gitu kegiatan juga kan penanaman. tebang tanam. Gimana jenis tebang? Mungkin cukup ya Pak ya. Enggak, Neng. Banyak Enggak. maaf mengganggu waktunya. Enggak, mohon Tadi enggak. kita lihat jam 4 udah tutup. Waduh kita langsung disuruh mulai. Lain kelas sabar. Kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Bagus Bu, SMA 3 itu bagus loh. Kemarin kerjasama dengan Pak Amar tuh pernah kesana. Pernah namanya? Oh yang waktu itu apa? Yang kemah yang juga. aneh bagus gitu ke ini pokoknya action ke reboisasinya bagus. Pokoknya mah jangan bosan menghijaukan hutan. Ibu makasih banget ya. Iya, yang benar-benar sama-sama, membantu Neng. ya.